Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak pernah putus rasa syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang dengan nikmat kesehatan, Zat yang dengan nikmat kesempatan, sehingga pada sore yang berbahagia ini, dengan kehendaknya, dengan izinnya, semua kita bisa dikumpulkan di tempat terbaik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita akan membaca beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita akan membaca wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain bersama kita menunggu datangnya maghrib tiba, dan bersama kita berbuka di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, uswah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, ummahatul mukminin, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, pada sore yang berbahagia ini ingin kita sampaikan sebuah hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan hadis ini oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat yang pernah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang 10 tahun, yang salah satu dari persaksiannya bagaimana dia hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau katakan, tidaklah ada sesuatu yang lebih lembut dari lembutnya kain sutra, yang melebihi dari lembutnya tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembutnya, indahnya,
keakraban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya, padahal dia bukan sebagai kawan karibnya, padahal dia adalah sebagai khadimnya, tetapi sedemikian lembut, sedemikian hangat muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah, Imam At-Tayalisi dalam kitabnya Musnad, Ibnu Majah dalam kitabnya As-Sunan. Sebuah hadis yang insya Allah bukan hanya hajat disampaikan kepada mereka manusia terbaik, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sangat-sangat hajat disampaikan kepada setiap kita yang hidup di zaman-zaman akhir setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis tersebut dan kemudian kita terjemahkan, dan setelah itu kita berusaha untuk mempelajari bersama bagaimanakah setiap kita bisa meraih apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatiha lil khair maghalika lisyarr wa inna minan nas nasan mafatih lisyarr maghalik lil khair fatuba liman ja'alallah miftakhal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'alallah miftahas syarr ala yadayhi." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marilah kita camkan bersama hadis yang mulia ini. Kata Nabi, "Inna minan nas", sesungguhnya di antara manusia, nasan, bukan sedikit, nasan, banyak manusia, mafatih lil khair, yang dengannya kebaikan-kebaikan terbuka. Karena mereka adalah miftah, mafatih, kunci bagi hadirnya sekalian kebaikan-kebaikan yang ada. Maghalik lisyar, sekaligus dia sebagai penutup rapat-rapat bagi hadirnya kejelekan-kejelekan. Sesungguhnya di antara manusia adalah manusia-manusia yang tidak sedikit yang di tangan mereka kunci-kunci kebaikan, yang pada mereka kejelekan-kejelekan tertutup. Nas'alullah an nakun min haula. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua kita termasuk mereka yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, selanjutnya, wa inna, dan sesungguhnya, minan nas, di antara manusia, nasan, manusia-manusia yang lain. Siapa mereka ma'asyiral muslimin? Mereka adalah mafatih lisyarr, kunci lahirnya kejelekan, sebab lahirnya kejelekan. Maghalik lisyarr,
sebab yang menjadikan terhalangnya kebaikan. Ma'asyiral muslimin, kalau yang pertama adalah mereka yang di mana berada kebaikan lahir, yang di mana mereka berada kejelekan terhindar, maka kelompok yang kedua, naudzubillah min dzalik, adalah mereka yang di mana mereka berada hadir kejelekan dan kejelekan, dan di mana mereka berada tertutup rapat-rapat kebaikan. Selanjutnya kata Rasulullah, fatuba, maka berbahagialah. Fatuba, maka bergembiralah. Siapa ma'asyiral muslimin? Liman ja'alallah, mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan miftahal khair ala yadayh, pintu-pintu kebaikan dari kedua tangannya. Fatuba, maka berbahagialah. Fatuba, maka bergembiralah. Siapa ma'asyiral muslimin? Mereka yang menjadi sebab lahirnya kebaikan-kebaikan. Wawailun, dan celakalah. Wawailun, dan binasalah. Liman, mereka yang ja'alallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya miftahas syarr, sebagai pintu-pintu kejelekan, ala yadaihi, dari kedua tangannya. Tentu ma'asyiral muslimin, setelah hadis ini kita dengar, tentu ma'asyiral muslimin, setelah hadis ini kita baca, setelah hadis ini kita dengar, setelah hadis ini kita fahami, ketika kepada semua kita dipertanyakan, apakah setiap kita memilih menjadi ahlu tuba, ataukah kita menjadi ahlu al-wail? Apakah kita ingin menjadi ahlu tuba, di mana mereka adalah manusia-manusia, di mana mereka berada kebaikan-kebaikan akan lahir, kebaikan-kebaikan akan hadir, ataukah kemudian sebaliknya, di mana setiap kita berada justru kejelekan-kejelekan yang terjadi. Ma'asyiral muslimin, hadis ini semakna dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak, yang karenanya tidak rela orang-orang Rafidhah, yang karenanya tidak rela orang-orang Syiah terhadap kedudukan yang mulia yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka mereka bukan hanya menghadirkan syubhat tentang siapa Abu Hurairah, mereka bukan hanya menghadirkan bagaimana kisah-kisah yang tidak semestinya kepada sahabat yang mulia radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, bahkan mereka meragukan keislamannya, bahkan mereka sampai mengkafirkannya. Padahal ketika seorang Abu Hurairah telah kita kafirkan, maka berarti telah kita menghilangkan sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu berarti telah sadar atau tidak, kita harus buang agama ini sebagian besarnya. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena Islam ini yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai kepada kita, sebagian besarnya adalah riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka ketika Abu Hurairah sudah diragukan keislamannya, tentu setiap kita tidak mungkin mengambil satu kata pun yang lahir dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka ketika orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah
Mereka meragukan para sahabat radhiyallahu an. Mereka meragukan keislaman ummahatul mukminin. Sesungguhnya yang mereka maukan adalah Islam yang kita miliki. Sementara cacian mereka kepada ummahatul mukminin, cacian mereka kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hanya tujuan antara. Kenapa ma'asyiral muslimin? Kalau kita sudah meragukan keislaman para sahabat, kalau kita sudah meragukan keislaman para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Qur'an yang kita miliki dari siapa Al-Qur'an itu kita dapat? Hadis-hadis yang kita miliki hari ini, dari mana hadis-hadis itu kita dapat? Sesungguhnya yang mereka harapkan adalah bagaimana hilangnya Al-Qur'an, hilangnya As-Sunnah, hilangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun mereka kemas dengan pecinta Nabi katanya, atau pecinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melewati beberapa orang yang sedang duduk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, "Ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum." Adakah mau aku tunjukkan kepadamu manusia yang terbaik dari manusia yang terjelek di antara kamu? Mereka diam. Maka Rasulullah mengulang pada kali yang kedua, "Ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum." Mereka diam. Maka Rasulullah mengulang pada kali yang ketiga, "Ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum." Setelah itu mereka katakan, "Bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Akhbirna ya Rasulullah, habarkan kepada kami ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik di antara kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu." Manusia terbaik di antara kamu adalah yang selalu diharapkan kebaikannya lahir, yang selalu diharapkan terhindar darinya kejelekan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wa syarrukum," dan manusia yang paling jelek di antara kamu, "man la yurja khairuhu," manusia yang tidak pernah diharap baiknya, "wala yu'man syarruhu," dan manusia yang tidak pernah orang lain merasa aman dari kejelekannya, dari syarnya. Semoga kita yang hadir di sini dan juga kita yang hadir di sana adalah mereka manusia-manusia yang di mana kita berada, manusia yang lain berharap akan kebaikan lahir dari diri kita, manusia-manusia yang berharap kejelekan terhindar dari diri kita. Ma'asyiral muslimin, ketika semua kita sepakat, dan saya mengira tidak ada yang berbeda pendapat, bahwa semua kita berharap menjadi ahlu taubah dan bukan menjadi ahlu al-waid, bahwa semua kita berharap menjadi ahlu taubah, sekelompok manusia yang lahir dari kita 1001 kebaikan bahkan lebih, yang terhindar dari kita 1001 kejelekan bahkan lebih. Dan bukan setiap kita berharap menjadi ahlu al-wail, yang lahir dari kita sekian banyak kejelekan dan terhalang dari kita sekian banyak kebaikan. Maka jika semua kita sepakat akan apa yang kita sampaikan, tentu kemudian pertanyaan berikutnya adalah kaifa, bagaimana
nakun miftah al-khair maghalik asyar. Bagaimana setiap kita bisa menjadi sebab lahirnya pintu-pintu kebaikan dan tertutupnya pintu-pintu kejelekan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Al-Badr di dalam kitabnya Kaifa Takun Miftahan Lil Khair, bagaimana engkau bisa menjadi kunci-kunci kebaikan, bagaimana engkau bisa menjadi sebab lahirnya 1001 kebaikan. Maka beliau katakan di dalam kitab ini ada 16 poin, ada 16 hal yang mesti kita fahami bersama. Setelah itu yang mesti kita amalkan bersama. Dan tentu dari waktu yang kita miliki tidak mungkin kita membahasnya semuanya. Kita akan membahas sebagiannya. Sebagian dari yang 16, dan mudah-mudahan dengan sebagian itu setiap kita pun telah bisa menjadi sebab hadirnya kebaikan-kebaikan dan terhindarkannya sekian banyak kejelekan dan kejelekan. Ma'asyiral muslimin, yang pertama dan yang paling utama, bahwa tidak mungkin kebaikan kita raih, tidak mungkin kebaikan kita dapat, tidak mungkin setiap kita bisa menjadi miftah al-khair, kunci bagi lahirnya kebaikan dan kebaikan, kecuali setiap kita mesti tahu siapakah pemilik kebaikan tersebut. Man sahib al-bir al-khair, siapakah zat yang memiliki kebaikan ini? Siapakah zat yang bisa menjadi sebab terbukanya kebaikan ini? Maka tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, tahukah kita bahwa satu di antara nama-nama Allah yang al-husna, yang dengannya setiap kita disyariatkan untuk berdoa dengannya, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha, dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama yang indah, nama-nama yang agung, maka kepadanya lah hendaklah engkau menggunakan nama-nama agungnya dalam kita berdoa. Dan satu di antara nama agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Fattah. Dialah Allah zat yang memiliki kunci lahirnya sekian kebaikan-kebaikan yang ada. Rizki yang kita harap adalah kebaikan. Ilmu yang kita pelajari adalah kebaikan. Anak soleh yang kita harapkan adalah kebaikan. Surga dengan sekalian kenikmatan-kenikmatannya adalah kebaikan. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemilik kunci dari kebaikan tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita yang berharap, yang berkeinginan untuk meraih kebaikan, bahkan untuk menjadi sebab lahirnya kebaikan, tentu harus mengetahui perkara ini. Tentu harus mengetahui perkara ini, bahwa tidak sekecil apapun kebaikan yang kita miliki, yang kita harapkan, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tidak sesedikit apapun kebaikan yang kita harap, apalagi banyaknya, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan dialah Allah khairul fatihina. Sebagaimana ketika Nabi Syuaib mengeluhkan problema antara dia dengan kaumnya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina. Ya Allah, bukakan untuk kami dan untuk kaum kami kebaikan. Sesungguhnya engkau adalah khairul fatihin. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pembuka. Ma'asyiral muslimin, tentang ini ada kalimat emas yang disampaikan oleh seorang tabi'iyun jalilun, Mutarrif bin Abdullah. Tentang ini ada kalimat indah yang disampaikan oleh seorang tabi'i yang bernama Mutarrif bin Abdullah, dan marilah kita camkan dengan betul kalimat indah ini. Kata Mutarrif bin Abdullah, "Lau ukhrija qalbi wa ju'ila fi yasari wa ji'a bil khairat kulliha wa ju'ilat fi yamini lam astati' aj'al syai'an min hadhil khairat fi qalbi illa an yakuna Allah alladhi yadha'uhu." Kata Mutarrif bin Abdullah, sekiranya hati ini dikeluarkan dari jasad dan diletakkan di sebelah kiriku, kemudian dihadirkan seluruh kebaikan tanpa terkecuali, yang sedikit, yang banyak, yang kecil, yang besar, di sebelah kananku, maka aku tidak akan mampu untuk meletakkan satupun kebaikan di hati ini, kecuali kebaikan yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah letakkan atasnya. Ma'asyiral muslimin, kalau hati itu di sebelah kiri, kebaikan di sebelah kanan, bukankah seharusnya tinggal kita mengambil kemudian kita membuangnya? Tetapi Mutarrif bin Abdullah mengatakan, saya tidak akan mampu untuk memindahkan satupun kebaikan dari sebelah kanan saya ke sebelah kiri saya, kecuali kebaikan yang sudah Allah letakkan. Ma'asyiral muslimin, kalau hati di luar, kebaikan di luar tidak mungkin tangan ini mampu untuk memindah. Bagaimana kalau hati ini di dalam jasad? Bagaimana kalau hati ini di dalam jasad? Ma'asyiral muslimin, siapakah yang menghadirkan Salman Al-Farisi dari Iran sampai ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, sementara pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menemani beliau, yang hidup bersama beliau, dan beliau mendakwainya tanpa pernah berhenti sampai di detik-detik nyawanya terakhir, dan akhirnya dia pun tetap dalam kekufurannya, sampai-sampai ketika dia sedih, sampai-sampai ketika dia menangis, terasa gagal dakwah yang dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan kalimat, "Qul innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, apalagi kita, sesungguhnya engkau wahai Muhammad yang maksum, yang Jibril menemaninya, yang Al-Quran turun setiap saat,
tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada setiap mereka yang dikehendakinya. Maka seorang nabi, dia bukan yang memberikan hidayatul taufik. Seorang nabi dia hanya membawa hidayatul irsyad. Apalagi kemudian setiap kita para duat, apalagi setiap kita tidak para duat, tidak mungkin hidayatul taufik lahir dari diri kita, kecuali semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore ini kita hadir di sini dalam rangka untuk talabul ilmi, untuk bertemu dengan ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Basalamah. Dan untuk itu panitia sudah mengeluarkan kesungguhan yang tidak terhingga. 2 bulan yang lalu tiket sudah terbeli pulang balik, agar supaya jangan sampai apa? Jangan sampai kemudian bisa berangkat tidak bisa pulangnya. Panitia telah menghadirkan antum semuanya dengan undangan WhatsApp, dengan undangan telepon, dengan undangan SMS. Bahkan panitia untuk hadirnya kita tidak tanggung-tanggung menghadirkan makanan yang tidak sedikit, 1.500 bungkus untuk pendatang pertama. Dan itu berarti siap untuk bungkus berikutnya manakala yang datang lebih. Kan begitu. Tetapi sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah tentukan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak tentukan pasti tidak terjadi. Kehadiran antum di sini tanpa Ustaz Syafiq atau dengan Ustaz Syafiq adalah sama-sama berpahala, tidak berkurang sedikit pun sama sekali. Tidak berkurang sedikit pun sama sekali. Sungguh pun mestinya kalau beliau hadir sakitnya di sana. Tetapi kalau beliau tidak hadir sakitnya di sini, karena beliau tidak hadir sakitnya di sini. Tapi kalau beliau hadir sakitnya di sana. Sebagaimana judul yang manusia berencana, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Karena kebaikan itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sudah mengatur sedemikian rupa. Tetapi yang terjadi tentu yang terbaik bagi semuanya. Siapa tahu kalau Garuda akhirnya terbang pada waktunya, kemudian justru kecelakaan di tengah jalan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya. Maka ketika Garuda ini delay, kita yakin itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua kita dan untuk ustadz kita. Sikap seorang muslim terhadap masalah takdir, selain sya'allahu kan wa man lam yasa' lam yakun, kemudian hiburan berikutnya adalah ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya aneh seorang mukmin, semua perkaranya, situasinya, keadaannya adalah khair. Bagaimana? Idza asabathu as-sar syakara fahuwa khairul lah. Wa idza asabathu dzarra sabara fahuwa khairul lah. Jika mengenai mereka kebaikan dia bersyukur, kebaikan baginya. Jika mengenai mereka madarat dia sabar, kebaikan baginya. Kalaulah hadirnya Ustaz Syafiq kita katakan sebagai kebaikan, maka kita bersyukur. Kalau tidak hadirnya beliau kita fahami sebagai kejelekan, maka kita sabar. Hadirnya beliau adalah kebaikan,
dan tidak hadirnya beliau adalah kebaikan tanpa berkurang sedikit pun. Maka kita juga akan melihat nanti kira-kira setelah maghrib nanti sebagian antum pulang apa tidak. Kalau sebagian antum pulang berarti tidak lulus dengan ujian ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kullahu khair wala yajidu illa li mu'minin idza asabathu sarra syakara wa idza asabathu dharra sabara. Bisa jadi Allah menghendaki hadirnya Dr. Syafiq bukan di sini tetapi di Magelang. Gagalnya di sini menjadi sebab datangnya beliau di Magelang, maka juga kebaikan bagi saya yang datang ke sini dan ditembak oleh panitia untuk menggantikan beliau. Maka kalau hari ini saya menggantikan beliau, maka besok gantian beliau akan gantikan saya di Magelang. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Karena itu kaum muslimin tidak pernah stres, apalagi bunuh diri. Maka saya berharap panitia jangan sampai bunuh diri. Gara-gara Dr. Syafiq tidak hadir. Karena saking tidak siapnya bertemu dengan jamaah yang telah hadir dari mana-mana, tiba-tiba kemudian beliau tidak hadir atau hadirnya terlambat. Semua serba biasa. Semua serba pahala, tidak berkurang sedikit pun. Tidak berkurang sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, catat. Apa yang menjadikan negara Jepang dengan sekalian kelebihan teknologinya menjadi negara yang paling banyak kasus bunuh diri, sementara Saudi 0% kasus bunuh diri? Apa karena masing-masing yang Jepang punya banyak masalah, yang Saudi tidak punya masalah? Semua masalah itu mesti dimiliki oleh setiap kita yang punya hidup. Kalau yang tidak mau punya masalah, silahkan mati. Kalau masih hidup pasti ada masalah, kecil atau besar. Apa yang menjadikan Jepang memiliki peringkat terbanyak kasus bunuh diri? Bahkan katanya, buku yang paling laris di sana adalah cara bunuh diri yang berhasil. Karena ternyata tidak sedikit mereka yang mau bunuh diri akhirnya jadinya setengah mati, atau seperempat mati, atau 10% dari mati, sehingga kemudian la yahya wala yamut, dikatakan hidup seperti mati, dikatakan mati seperti hidup. Maka mereka belajar buku bagaimana menjadi bunuh diri yang sukses. Kalaulah mereka termasuk Islam yang ekstrim, cukup datang ke Suriah untuk menjadi bom bunuh diri, insya Allah sukses. Tetapi mereka ingin bunuh diri tapi yang tidak sakit, sehingga kemudian kebanyakannya menjadi tidak selamat atau kebanyakannya tidak berhasil. Ma'asyiral muslimin, jadi yang pertama, tentu karena waktu kita terbatas, yang pertama, kalau kita ingin kebaikan, yang pertama, kalau kita ingin menjadi sebab lahirnya kebaikan, kepada siapa kita meminta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beribadah kepadanya, dengan kita melaksanakan perintah-perintahnya, dengan kita menjauhi larangan dan larangannya, dari sana akan lahir kebaikan-kebaikan untuk kita. Sebagaimana dari sana akan lahir kebaikan-kebaikan untuk saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin. Kemudian sebab yang kedua, atau poin yang kedua, tidak mungkin kita meraih kebaikan dari kebaikan yang ada, apalagi sampai menjadi kunci lahirnya kebaikan, kecuali setiap kita menghadirkan at-tauhid wal ikhlas fil ibadati. Kecuali kita hadirkan at-tauhid, al-iman, kecuali kita hadirkan al-ikhlas dalam kita beribadah.
sebaik apapun kebaikan yang dimiliki oleh seseorang, dia adalah bukan kebaikan baginya manakala tidak ada padanya keimanan, manakala tidak ada padanya at-tauhid. Sebagaimana sebanyak apapun kebaikan yang kita rasakan, yang kita harapkan, tanpa kita barengi dengan keikhlasan, maka tentu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, tahukah kita bahwa orang-orang kafir sungguh pun mereka melakukan kebaikan sebanyak air di lautan, sungguh pun mereka melakukan kebaikan setinggi gunung-gunung yang ada, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka melakukan kebaikan tanpa at-tauhid, tanpa al-Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf tentang orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tufattahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Bahwa mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, bahwa mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga sampai al-jamal, unta, masuk ke lubang jarum. Apa mungkin bahkan benang yang kecil untuk kita bisa masukkan ke lubang jarum masih perlu untuk ditajamkan lebih dulu? Itu pun hanya berlaku untuk mereka yang tidak pakai kacamata. Yang pakai kacamata jangan pernah berharap. Mohon maaf Pak Burhan, tidak nyinggung. Apa namanya? Cukuplah barangkali minta tolong sama yang masih sehat matanya. Itu kalau hanya sekecil benang. Bagaimana kalau sebesar unta? Kenapa mereka tidak dibukakan pintu-pintu langit? Kenapa mereka tidak dimasukkan ke dalam pintu-pintu surga? Padahal pintu-pintu surga ada 8. Kenapa? Karena adamut tauhid, karena adamul iman, karena adamul Islam. Maka syarat untuk dapatnya kebaikan seseorang adalah dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setelah itu pun masih ada yang kedua, harus melaksanakan keikhlasan di dalam beribadah, di dalam beragama. Karena tanpa itu kebaikan yang kita miliki sebesar apapun juga sirna, hilang, tidak berbekas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 2 tamsil kepada mereka yang bersedekah karena riya, dan itu berarti karena adamul ikhlas, dan itu berarti hanya karena syirik kecil, apalagi kalau syirik besar. Dengan mereka yang beramal karena ikhlas, bagaimana perbandingannya? Kepada mereka yang ikhlas, kata Allah, famathaluhu kamathali jannatin birabwatin, kemudian famathaluhu kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatallu. Perumpamaannya seperti kebun yang subur. Kebunnya sudah subur, birabwatin, di tempat yang tinggi. Kata Ibnu Qayyim, tempat yang tinggi maknanya adalah makanin murtafi'in, makan yang tinggi, tempat yang tinggi.
Kata Ibnu Qayyim, kenapa Allah menyebut kebun subur di tempat yang tinggi? Karena tempat yang tinggi adalah tempat yang subur. Tempat yang tinggi adalah tempat yang paling pertama mencium sinar matahari pagi sebelum yang lain. Dan tempat yang paling tinggi adalah tempat yang melepas sinar matahari sore setelah yang lain. Maka buah-buahannya berbeda antara tinggi dan rendah. Sayur-sayurnya berbeda antara tinggi dan rendah. Manusianya sama apa tidak? Berbeda. Yang tinggi itu putih-putih. Kalau laki juga ganteng-ganteng. Kalau perempuan juga cantik-cantik. Yang bawah kalau laki-laki hitam-hitam. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu asabah wabilun, disiram hujan deras. Apa yang terjadi? Fa'atat ukulaha dhifain. Maka kemudian hadir panen yang berlipat ganda. Fa illam yusibha wabilun, sekiranya hujan deras tidak mengairinya, fatallu, maka cukup hujan rintik-rintik. 100 rupiah dari saku yang ikhlas lebih baik daripada 1 juta rupiah dari saku yang tidak ikhlas. Sedikit karena ikhlas lebih baik daripada besar karena tidak ikhlas. Maka apa perumpamaannya? Orang yang bersedekah, orang yang beramal tanpa ikhlas, kata Allah, famathaluhu kamathali safwanin. Perumpamaan mereka seperti batu besar, alaihi turabun, di atasnya ada pasir-pasir kecil. Kemudian asabaha wabilun, disiram hujan deras. Fatarakahu salda, hilang pasir, tidak tersisa. Ma'asyiral muslimin, kalau jenengan tahu lahar dingin ketika Merapi meletus, batu sebesar mobil itu jalan dari Merapi sampai kilometer 20. Itu batu besar. Bisa hancur, bisa habis karena air. Sekarang bagaimana dengan hanya sekedar batu-batu kecil, kerikil-kerikil kecil, pasir-pasir kecil. Bahkan amal yang besar sekalipun sirna, apalagi hanya amal-amal kecil. Maka al-ikhlas di dalam beribadah adalah syarat yang pertama. Sebelum ada syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu nafi'. Tentu kita agak cepat-cepat sedikit supaya dari 16 poin kita bisa baca sebagiannya. Al-ilmu nafi', bahwa kebaikan jangan pernah diharap, kejelekan jangan pernah ingin dihindarkan manakala tidak ada pada kita al-ilmu nafi'. Tidak ada pada kita ukuran apa itu kebaikan dan ukuran apa itu kejelekan. Dan yang mengukur kebaikan dan kejelekan adalah al-ilmu. Dan yang disebut al-ilmu adalah Al-Quran was sunnah. Apa yang Allah turunkan lewat Rasulnya dan apa yang Rasulullah wariskan kepada kita lewat para sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, dari mana kita tahu wajib? Dari mana? Dari ilmu. Dari mana kita tahu haram? Dari mana kita tahu boleh? Dari mana kita tahu tidak boleh? Semuanya adalah harus terukur dengan ilmu. Kalau kemudian bukan ilmu menjadi tolak ukur untuk kebaikan dan kejelekan, maka 300 orang di antara kita yang hadir di masjid ini dan yang lebih di luar sana, ketika ditanyakan satu masalah maka akan lahir
300, 400 pendapat. Tetapi manakala semua dikembalikan kepada mana Al-Qur'annya, mana hadisnya, maka semua menjadi sederhana. Ternyata yang disebut haram adalah ini, ternyata yang disebut halal adalah ini, ternyata yang disebut wajib adalah ini, ternyata yang disebut haram adalah ini, ternyata yang disebut baik adalah ini. Ma'asyiral muslimin, kita hidup di zaman yang bukan hanya orang tidak tahu yang baik itu apa, yang bukan hanya orang tidak tahu yang jelek itu apa. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Yang jelek orang katakan baik, yang baik orang katakan jelek. Maka bagaimana kemudian kita akan menghadirkan kebaikan kalau kita tidak mengerti apa itu kebaikan? Maka bagaimana kita katakan kita inginkan menjadi pintu-pintu kebaikan sementara kita tidak tahu apa itu kebaikan? Maka al-ilmu yang ketiga adalah poin yang harus kita pegang, yang harus kita miliki. Maka ma'asyiral muslimin, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa cirinya? Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa cirinya? Ciri daripada dakwah Rasulullah adalah al-ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dakwah beliau? Dengan basirah. Apa makna basirah? Al-ilm. Apa makna al-ilm? Adalah Al-Qur'an was sunnah an-nabawiyah as-sahihah. Yang kepada kita Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati aw kama qala. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang jika engkau pegang dengan betul, niscaya engkau akan tidak tersesat selama-lamanya. Kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu an-nafi. Dan untuk bisa meraih ilmu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya kita gratis. Untuk meraih ilmu, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pahala yang tidak terhingga. Maka terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib. Apa makna wajib? Jika kita lakukan dipahalai, jika tidak kita kerjakan berdosa. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka untuk talabul ilm, maka Allah akan jadikan baginya kegampangan untuk meraih apa, ma'asyiral muslimin? Meraih surga. Karena surga itu ada kuncinya, dan kunci daripada surga adalah al-ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian selain dari yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita sebut, yang tiga tadi, kemudian di antara poin yang dengannya kebaikan kita raih, yang kebaikan kita dapat adalah ya, kita berkejar-kejar dengan waktu. Yang keempat adalah ar-rifqu fil umuri wat ta'amul ma'an nas bi makarimil akhlaq.
Yang keempat, kebaikan kita dapat, kebaikan kita raih, kita menjadi sebab lahirnya kebaikan adalah manakala hiasan yang kita miliki adalah kelembutan. Dan muamalah setiap kita terhadap hamba-hamba Allah adalah al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang luhur. Ma'asyiral muslimin, tanyakan dalam sejarah bagaimana Islam masuk ke negeri ini. Apakah dengan pedang terhunus, ataukah apakah dengan tetesan-tetesan darah? Maka dikatakan dalam sejarah Islam masuk ke negeri ini sesungguhnya adalah lewat bukan para duat, sesungguhnya adalah lewat para pedagang-pedagang Arab yang datang ke negeri ini dengan akhlaknya, yang datang ke negeri ini dengan perangainya. Maka indahnya akhlak mereka menjadikan kagumnya nenek-nenek moyang kita. Akhirnya kemudian mereka masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan karena mereka memang para pedagang, tentu jualannya lebih daripada dakwanya. Sementara mereka, nenek-nenek moyang kita, telah beragama sebelum lahirnya agama Islam. Maka wajar kalau agama nenek-nenek moyang kita adalah agama campur aduk, campur sari. Ada Islamnya, ada Hindunya, ada Islamnya, ada nenek moyangnya. Maka itulah kewajiban kita, para thalabul ilm, para duat, untuk meluruskan yang salah dan untuk menyampaikan yang benar. Diluruskan yang salah dan setelah itu kemudian diberikan kepada mereka yang benar. Ma'asyiral muslimin, ada 2 kisah menarik tentang bagaimana akhlak indah Rasulullah SAW, dan alangkah bahagianya kita kalau kita yang hadir di zaman ini sebagaimana jasad baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah sebagai siapa, ma'asyiral muslimin? Sebagai pemenang apa sebagai pecundang? Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah sebagai pahlawan ataukah sebagai yang tertawan? Sebagai pahlawan. Setelah sekian lama beliau dimusuhi, setelah sekian lama beliau disakiti, setelah sekian lama para sahabat dibunuh, setelah maka Rasulullah tidak ada dendam sedikit pun sama sekali. Ketika beliau dan para sahabatnya masuk ke kota Makkah, maka kalimat yang dikumandangkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah idhabu wa antum tulaqa. Pergilah, hari ini kau bebas semuanya. Maka dengan itu bukan mereka lari, tapi bahkan mereka mendekat. Dengan itu bukan mereka mempertahankan kekufurannya, bahkan mereka rame-rame masuk Islam. Agama apa yang dibawa oleh Muhammad SAW? Tidak ada dendamnya sedikit pun. Padahal mereka sudah kita maki, sudah kita caci, sudah kita sakiti, sudah kita bunuh, sudah kita usir. Tetapi tidak ada dendam sedikit pun pada pribadi Rasulullah SAW. Hadir ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan ayahandanya yang serba putih rambutnya, putih rambut kepalanya, putih rambut jenggotnya, putih rambut alisnya, sampai dikatakan dalam hadis seakan-akan seorang yang sudah bau tanah. Ketika Rasulullah SAW dihadirkan Abu Bakar dan bapaknya, apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, kenapa tidak aku saja yang datang ke rumah bapakmu?
Kenapa tidak aku saja yang hadir ke rumahnya? Dan dia raja di raja, penakluk Mekah ketika itu. Tapi bagaimana ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam? Adakah ketawaduan seperti ini kita miliki? Setelah itu dipeganglah dada ayahanda Abu Bakar As-Siddiq, dan dia ketika itu masih kafir. Rasulullah katakan, ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia pun kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin, ketawadhuan yang seperti ini yang ada pada seorang yang besar, yang ada pada seorang yang sedemikian sangat kuat, tetapi kemudian lahir gambar seperti itu. Ketika Rasulullah SAW ingin mengajarkan sesuatu kepada Mu'ad, dan ketika itu Mu'ad masih anak kecil, maka ditepuknya punggungnya, ditepuknya sambil beliau katakan, ya Mu'ad, inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku sangat cinta kepadamu. Sebelum berbicara yang lain, sebelum menyampaikan yang lain, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bahasa cinta dan bukan bahasa benci. Ditunjukkan kepada Mu'ad bin Jabal dan dia masih anak-anak, bagaimana cinta beliau kepadanya. Setelah itu barulah kemudian beliau mengajarkan, wahai Mu'ad, jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa setiap akhir salat kamu dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hari ini kita harap orang menerima kebenaran, padahal kita tidak membawa kebenaran tersebut. Hari ini orang kita harap menerima sunnah, padahal kita tidak berhias dengan sunnah. Maka hajat setiap kita hari ini kepada bukan hanya ad-da'wa ila sunnah, tetapi juga ad-da'wa fi tatbiqi sunnah. Bukan hanya bagaimana mendakwakan sunnah, tetapi juga bagaimana dakwah di dalam melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang terakhir, waktu tidak memungkinkan untuk kita baca lebih. Dan yang terakhir ini saya ambilkan pada halaman yang ke-55. Dan kenapa kita hajat untuk mengambil halaman yang ke-55 dalam kitab ini? Karena sangat-sangat pentingnya masalah ini. Ma'asyiral muslimin, di dalam kitab yang ada di hadapan kita pada halaman yang ke-55, maka dikatakan oleh beliau Syekh Abdul Razak Al-Badr, untuk bisa kebaikan diraih dan untuk bisa kita sebagai kunci-kunci kebaikan adalah la tahkiranna ma futiha ala ghairika min abwabil khair. Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan lewat saudara-saudara kita yang lain. Jangan pernah kita menghinakan, meremehkan kebaikan yang Allah bukakan untuk saudara kita lewat saudara kita. Ikhwani fillah, kebaikan itu adalah dari hilir ke hulu. Salat, kebaikan. Puasa, kebaikan. Sedekah, kebaikan. Infak, kebaikan. Membikin masjid, kebaikan. Membagi kurma, kebaikan. Membagi mushaf, kebaikan. Memberikan buka puasa, kebaikan. Memberikan kebaikan kepada anak-anak kepada ibu-ibu janda, kebaikan. Orang miskin, kebaikan. Anak yatim, kebaikan. Kebaikan itu adalah dari hilir ke hulu.
Dan terkadang tidak mungkin seorang meraih semuanya. Tetapi si A mendapat sebagiannya, si B mendapat sebagiannya, si C mendapat sebagiannya. Dan jangan pernah masing-masing menghinakan apa yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin, dikisahkan bahwa Imam Malik satu ketika beliau disurati oleh seorang abid di zamannya. Sudah maghrib? Ya, barangkali sambil diminum, saya teruskan sedikit saja. Silakan diminum untuk kita sudah berbuka lebih dulu. Silakan. Sambil saya teruskan sedikit saja mungkin. Iya, syukran. Sudah. Ya, mohon maaf karena saya anggap sangat pentingnya kisah ini. Sangat pentingnya kisah ini. Maka silahkan sambil berbuka, saya biar menambahkan sedikit saja agar kita mendapatkan manfaat yang sama dari kisah ini. Saya baca sekali kisahnya biar sempurna. Bahwa telah terjadi, ya, di sini dikatakan bahwa Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, dia disurati oleh seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah tentu karena disebut abid karena dia hidup menyendiri, menghabiskan waktunya dalam beribadah. Sementara Imam Malik habis waktunya selain beribadah untuk mengajar murid-muridnya. Maka si abid ini menyurati Imam Malik, "Wahai Imam Malik, tidakkah engkau menyendiri dan beribadah dan engkau tinggalkan majelis ilmu yang engkau lakukan?" Dia ahli ibadah al-abid dan Imam Malik dia al-alim. Dan dia dinasihati supaya apa? "Wahai Imam Malik, tinggalkan sebagian waktu untuk mengajar, biar engkau memenuhinya dengan ibadah, menghabiskan dengan ibadah, sebagaimana yang dilakukan oleh si abid ini." Ma'asyiral muslimin, bagaimana jawaban Imam Malik? Silahkan kita mendengar baik-baik. Kata Imam Malik, "Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak." Bahwa Allah telah membagi amal sebagaimana Allah membagi rizki. Farubba rajulin futiha lahu fis shalah wa lam yuftah lahu fis shaum. Bisa jadi seorang Allah hadirkan kebaikan dalam salatnya, tetapi tidak hadir kebaikan dalam puasanya. Wa akhar futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fis siyam. Yang lain sedekahnya Masya Allah, tetapi puasanya tidak sedemikian baik. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Yang lain Masya Allah semangat dalam berjihad menghadapi musuh-musuh Allah. Wa lam yuftah lahu fis salah. Tetapi salatnya tidak sebaik yang lain. Kemudian beliau katakan, "Wa nasrul ilmi wa ta'limuhu min afdhal a'malil bir." Dan mempelajari dan mengajarkan ilmu adalah yang terbaik dari seluruh kebaikan. Kemudian beliau katakan, "Wa qad rudhitu bima fatahallahu lahu li." Dan aku telah ridha apa yang Allah karuniakan kepadaku dari kesibukan ini. Ma'asyiral muslimin, jadi ada yang fulan baiknya pada salatnya Masya Allah,
fulan yang lain baiknya pada puasanya, Masya Allah, yang lain pada sedekahnya, yang lain pada jihadnya. Dan saya, kata Imam Malik, mengajarkan dan mempelajari ilmu adalah yang terbaik dari kebaikan yang ada. Sampai di sini sesungguhnya masih biasa. Tetapi kemudian beliau katakan, wa ma adzunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan aku mengira apa yang aku lakukan tidak lebih jelek dari apa yang engkau miliki. Apa yang aku lakukan tidak lebih jelek dari apa yang engkau miliki. Belum titik. Kemudian selanjutnya, wa arju an yakuna kilana ala khairin. Dan saya berharap masing-masing kita ada dalam kebaikan. Wa yajibu ala kulli wahidin minna an yarda bima kusima lahu. Dan wajib bagi masing-masing kita ridha terhadap apa yang sudah Allah bagikan untuk yang lainnya. Wassalam. Fadilatul Syekh Abdul Razak Al-Badr mengomentari kisah ini, kata beliau, wandur ila qawli hadzal alim. Camkan ucapan si alim ini. Wa arju an yakuna kilana ala khairin. Dan saya berharap masing-masing kita dalam kebaikan. Walam yakul anta ma tafham. Dia tidak katakan kamu bodoh, kamu tidak mengerti, kamu ini tidak. Tapi dia katakan wa arju an yakuna kilana ala khairin. Ma'asyiral muslimin, karena tidak mungkin kebaikan diraih semuanya. Terkadang masing-masing kita baru bisa meraih sebagiannya. Maka dengan kemudian saling meridhai satu dengan yang lain, diharapkan kebaikan itu terjadi, diharapkan kebaikan itu lahir. Wallahu a'lamu bissawab. Dan ketika 5 hal kita bahas, berarti masih ada 11 yang lain. Tetapi 5 hal tersebut saja, manakala kita perhatikan dengan betul, masing-masing kita terkadang juga masih belum berbekal atasnya. Semoga sedikit yang bisa tersampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.